Baik, perkenalkan nama saya Vincent Sinorioli dengan NIM 2223021272. Di sini saya akan membuat video keempat tentang menentukan tabel perkerasan. Di sini pertama kita buka file Excel yang sudah kita kerjakan. Di sini yang diketahui pertama yaitu I pertumbuhan kita yang dipakai yaitu 4,75%. Kemudian untuk pembukaan lalu lintasnya itu dirancangnya pada tahun 2007 dan untuk perencanaannya dimulai dari 2024. Untuk umur rencananya di sini sebenarnya menjadi 20 tahun dan selesai umur rencananya itu pada tahun 2046. Hari dalam satu tahunnya 365 hari. Untuk DD-nya kita menggunakan 0,5 dan juga DL-nya kita menggunakan 1. Dan di sini juga ada R yang didapat di sini adalah 20,09. Di sini saya akan menjelaskan dari mana mendapatkan DD dan juga R ini. Itu kita buka file yang sudah diberikan dosen kita pada file materi. Di sini dapat teman-teman lihat untuk jalan dua arah faktor distribusi arah D atau DD umumnya diambil 0,5 kecuali pada lokasi-lokasi yang jumlah kendaraan niaganya cenderung lebih tinggi pada suatu arah tertentu. Jadi kita tetap menggunakan 0,5. Dan umur rencananya itu kita memakai 20 di sini. Dan untuk I pertumbuhan yang tadi kita dapat dari sini arteri dan perkotaan kita ambil dari rata-rata Indonesia saja. Dan untuk R-nya kita menggunakan rumus ini. Di sini saya akan menjelaskannya lewat Excel saja. Untuk R-nya di sini saya menggunakan yaitu rumusnya di 1 ditambah buka kurung 0,01 dikali dengan 0,0475 tutup kurung dipangkatkan dengan 20-nya dari umur rencana kemudian dikurangi 1 dibagi buka kurung 0,01 dikali dengan 0,5 didapat 20,09. Baik, setelah kita mengetahui semua yang diketahui, selanjutnya kita akan masuk ke perhitungan Excel-nya. Di sini yang pertama ada jenis kendaraannya yaitu mobil penumpang dan kendaraan ringan lainnya. Terus ada tipe 5B, 6B, 7A2 dan 7C1. Jika teman-teman bingung 5B, 6B, 7A dan 7C ini kendaraannya apa, bisa kita lihat pada gambar di sini. Sini teman-teman, 5B itu yaitu bus besar, 7C ada truk trailer, 7A-nya truk 3 sumbu. Terus untuk 6B-nya itu truk sedang 2 sumbu. Kemudian kita masuk ke lintas harian rata-rata 2024 yang didapat yaitu 1783. Kemudian untuk lintas harian rata-rata kendaraan 5B itu 48, untuk kendaraan 6B 376, untuk kendaraan 7A2 161, dan untuk kendaraan 7C1 yaitu 109. Di sini kemudian yaitu LHR tahun 2027 itu didapat dengan rumus LHR tahun 2024 dikali buka kurung 1 ditambah dengan I pertumbuhan kita terus dipangkatkan 3. 3 itu didapat dari pembukaan tahun 2027 dikurang dengan perencanaan tahun 2024 dapat yaitu 3. Kemudian untuk kendaraan 5B sampai 7C1 digunakan dengan rumus yang sama seperti LHR tahun 2027 untuk mobil penumpang dan kendaraan ringan. Kemudian berikutnya kita akan masuk pada VDF 4 aktual. Nilai-nilai dapat dari mana? Kita dapat dari tabel 4.4 dari materi kita. Kita akan melihatnya itu dari yang pertama untuk kendaraan 5B, situ VDF-nya 4-nya yaitu 1. Ini 1. Kemudian untuk kendaraan 6B di sini 3 VDF 4-nya. Tempat Excel 3. Enter kemudian kita lihat 7A2 dan juga 7C1. Untuk 7A2-nya 4,9, 7C1-nya 8, berarti 4,9 dan 8. Dan enter 8. Kemudian kita masuk di VDF 4 normalnya. Lihat dari tabel yang sama juga untuk kendaraan 5B, 6B, 7A2 dan 7C1. Untuk kendaraan 5B untuk VDF 4 normalnya 1, untuk 6B 2, masukkan ke Excel-nya 1 dan dengan 2, nah kita enter. Kemudian kita lihat lagi untuk kendaraan 7A2 dan 7C1 nya.
7A2 dan 7C1 itu 3,9 dan 6,5. 9 dan 6,5. Baik, kemudian untuk PDF 4 aktualnya kita lihat dari tabel 4.4 dari materi yang diberikan untuk kendaraan 5B sampai dengan 7C1. Jadi kita lihat pertama 5B dan 6B. Untuk PDF 4 aktualnya di sini 5B untuk kendaraan 5B yaitu 1, kemudian untuk 6B yaitu 3,0. Kita masukkan ke Excel kita. 1 dan juga 3,0. Kemudian untuk 7A2 dan 7C1-nya kita lihat lagi 4,9 dan 8. 4,9 dan 8. Kemudian berikutnya kita lihat lagi untuk VDF 4 normalnya. Kita lihat pada tabel yang sama untuk VDF 4 normalnya 5B-nya 1, 6B-nya 2,5. Kita masukkan ke Excel kita. 1 dan 2,5. Kemudian untuk 7A2 dan 7C1-nya kita lihat juga 3,9 dan 6,5. Kemudian berikutnya kita lihat pada VDF 5 aktualnya. Pada tabel yang sama juga, untuk VDF 5 aktualnya 5B-nya 1 dan 6B-nya 4. Masukkan ke Excel. Di sini 1, kemudian di sini 4. Kita enter. Berikutnya kita lihat lagi 7A2 dan 7C1-nya. 7A2-nya 9,7 dan 11,9. 9,7, 9,7 dan 11,9. Kemudian enter. Kemudian kita lihat lagi yaitu VDF 5 normalnya. Di tabel masih di tabel yang sama. Untuk 5B dan 6B yaitu 1 dan 3. Kita masukkan ke Excel. Betul 5B-nya 3. Dan kita enter. Kemudian untuk 7A2 dan 7C1-nya kita lihat lagi. 7A2-nya 6 dan 7C1-nya 8,8. Kita masukkan ke Excel. 6 dan 8,8. Kemudian enter. Baik, setelah itu kita akan menghitung SA4 dan juga SA5-nya. SA4 dihitung dengan rumus LHR kita dikali dengan VDF 4 aktual, kemudian dikali dengan hari 365, kemudian dikali dengan DD kita 0,5, dikali dengan DL kita 1, dan juga dikali R yang sudah kita dapatkan tadi 20,09. Untuk rumus S4-nya sudah dimasukkan secara otomatis di sini yang kita enter. Kemudian sampai bawahnya juga untuk kendaraan ringan dan mobil penumpang 5B sampai 7C1 sudah didapatkan di sini, dan total SA4-nya itu 11 juta. Kemudian untuk SA5-nya juga sama dengan rumus LHR dikali VDF 5 aktual dikali dengan jumlah hari kali dengan DD dikali dengan DL kemudian dikali dengan R kita di sini. Kemudian enter, di sini rumusnya sudah dimasukkan dan hasilnya yaitu 18 juta sekian. Baik, setelah kita mendapatkan SA4 dan SA5-nya, kita masuk lagi ke tabel untuk menentukan struktur perkerasannya. Tadi SA4-nya kita dapat 11 juta, berarti yang masuk dalam kolom ini yaitu lebih besar 10 sampai 30. Kemudian untuk struktur perkerasannya yang didapat yaitu perkerasan kaku dengan lalu lintas berat dengan severnya lebih besar sama dengan 2,5%, yaitu 2. Kemudian yang didapat lagi yaitu ACWC modifikasi atau SMA modifikasi dengan CTB SA-nya pangkat 5 yaitu 2. Kemudian AC dengan CTB SA pangkat 5-nya 2. Setelah itu AC tebal lebih besar sama dengan 100 mm dengan lapis fondasi berbutir SA pangkat 5-nya yaitu 2.
Di sini dengan catatan tingkat kesulitannya itu di sini 2, berarti kontraktor besar dengan sumber daya yang memadai. Itu untuk ESA 5-nya tadi kita dapat 18 juta sekian. Kita lihat pada tabel juga yaitu pada desain perkerasan lentur aspal dengan lapis fondasi berbutir. Tadi kita dapat ESA 5-nya itu 18 juta sekian, berarti yang masuk dalam kolom ini dari besar 10 sampai 20 juta. Kemudian kita akan menentukan ketebalan lapis perkerasannya. Didapat yaitu ACBC-nya 40, ACBC-nya 60, dan ACBS-nya 165, dan juga LFA kelas A-nya yaitu 300 untuk tebal perkerasan yang kita rencanakan. Dengan catatan 3 yaitu untuk desain perkerasan lentur dengan beban lebih besar 10 juta CSESA 5 diutamakan menggunakan bahan desain. Bahan desain 3B digunakan jika CTB sulit untuk diimplementasikan. Solusi dari FF5 sampai FF9 dapat lebih praktis daripada solusi bagian desain 3 atau 4 untuk situasi konstruksi tertentu seperti: pertama, perkerasan kaku atau CTB bisa menjadi tidak praktis pada pelebaran perkerasan lentur existing, atau yang kedua, di atas tanah yang berpotensi konsolidasi, atau yang ketiga, pergerakan tidak seragam dalam hal perkerasan kaku, atau yang terakhir yaitu jika sumber daya kontraktor tidak tersedia. Jadi kita telah mendapatkan tabel perkerasan yang sudah kita rancang yaitu ACBC-nya 40, ACBC-nya 60, ACBS-nya 145, dan juga level kelas A-nya 300. Sekian video dari saya, terima kasih.